Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Gimana kisah dari Kirana dan Sabto? Menurut kalian gimana? Sedih atau enggak? Ya begitulah ya, santet. Memang benar santet diciptakan untuk menguji kita semua. Apakah teman-teman tahu sebenar-benarnya benteng untuk menghadapi santet? Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahkan diri agar selalu sholat 5 waktu. Itulah benteng kita. Ya udah, gak usah banyak ngomong lagi deh. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Tapi biasa, kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Sementara itu, di padepokan Mbah Sumerep, Mbah Sumerep berkata kepada Citra dan Ramli, "Ambilkan 3 boneka yang telah aku tusukkan 5 jarum itu." Ramli memandangi seluruh ruangan Mbah Sumerep yang tak ada bedanya selama 25 tahun terakhir. Kemudian Mbah Sumerep pun bertanya padanya, "Mengapa kau tampak seperti orang kebingungan, Ramli? Apakah kamu masih ingat dengan kejadian 25 tahun yang lalu saat aku menyerang keluarga Pak Suroso?" "Aku tidak menyangka, Mbah masih sama seperti dulu. Hanya saja usia Mbah tidak akan lama lagi." Mbah Sumerep pun berucap kembali, "Kamu memang panjang umur sampai sekarang. Tapi ingat, hari ini kamu harus menyerahkan dirimu kepada iblis karena kamu telah bersumpah untuk menepati janjimu." Ramli pun menjawab, "Saya akan lakukan apapun asalkan saya bisa merebut hati Kirana dari cengkraman Sabto." "Apa? Merebut Kirana? Maksudnya kamu akan membunuh Sabto? Hah?" ancam Citra. "Sudah terbukti kan siapa yang harus dibunuh sekarang?" ucap Ramli sambil menatapnya. "2 orang manusia yang masih memperebutkan cinta tanpa memandang resiko yang akan didapatinya. Apakah kalian yakin masing-masing orang yang kau cinta itu masih hidup nanti?" tanya Mbah Sumerep sambil tersenyum. "Maksudnya?" tanya mereka berdua. "Kita lihat siapa yang akan bertahan hingga di akhir hayatnya, Sabto dengan kebodohannya atau Citra dengan kepolosannya," ucap Mbah Sumerep. Citra langsung menodongkan keris yang terletak di meja kepada Mbah Sumerep. "Aku tidak bilang untuk membunuh Sabto," ucap Citra. Ramli tak mau kalah. Dia juga mengangkat keris di masing-masing tangannya yang masih tersisa di atas meja kepada Citra dan Mbah Sumerep. "Aku bersumpah akan membunuh kalian berdua jika sampai menyakiti Kirana." "Kau sudah gila? Dia yang telah menusukmu hingga hampir mati." Ucapan Citra itu membuat Mbah Sumerep naik pitam. Dia pun menggebrak mejanya. Tentu saja seluruh ruangan menjadi bergetar. "Diam! Ambisiku tidak akan pernah berubah. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku," teriak Mbah Sumerep. Teriakan itu membuat bulu kuduk Citra dan Ramli merinding hebat. Tubuh mereka berdua bergetar hebat dan langsung menunduk lesu dengan keringat dingin yang bercucuran. Energi gebrakan tangan Mbah Sumerep membuat seluruh ruangan bergetar. Baru getarannya saja mereka tampak ketakutan. Benar-benar sangat mematikan. "Cepat ambilkan boneka itu!" perintah Mbah Sumerep. Ramli langsung berlari mengambil boneka yang dimaksud itu. Boneka itu penuh dengan jarum yang terpasang di masing-masing persendian hingga menyebabkan korbannya tidak bisa bergerak. Ramli baru sadar bahwa Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Wati terdiam kaku di kasur seharian karena jarum ini. "Kemarikan!" pinta Mbah Sumerep. Ramli merendahkan tubuhnya sambil memberikan boneka itu kepada Mbah Sumerep. "Matikan lampunya. Kita adakan ikatan perjanjian dahulu." "Hah? Ikatan perjanjian? Dengan siapa?" tanya Ramli. "Nanti kau akan tahu," ucap Mbah Sumerep. Citra pun mematikan lampunya. Hanya beberapa lilin yang menyala di sekeliling mereka. Citra dan Ramli saling menatap. Mengapa hawanya sangat merinding?
Jangan buka mata kalian sebelum aku perintahkan kalian membuka. Aku akan mengikat kalian berdua kepada mereka agar kalian terikat olehnya, ucap Mbah Sumerep. Mbah Sumerep membakar menyanya di atas bokor sambil mengarahkan ketiga boneka itu di asap-asapnya. Sementara kejadian di rumah Kirana, Pak Suroso, Pak Mulyo dan Bu Wati terbangun dari tidur lamanya. Matanya melotot ke arah langit-langit kamar. Kedua tangan dan kakinya langsung menyatu seperti sedang diikat. Aku perintahkan kalian berdua untuk pergi ke tempat yang telah aku tentukan, ucap Mbah Sumerep. Maksud, shh, ucap Citra kepada Ramli. Mbah Sumerep bukan berbicara kepada kita. Perhatikan bayangan di belakang kita. Jangan dibuka matamu, teriak Mbah Sumerep. Teriak Ramli dan Citra ketika mulutnya dihinggapi tangan berukuran besar dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Bukan itu korbannya, teriak Mbah Sumerep sambil mengangkat boneka. Tangan itu perlahan melepas dari kedua mulut Citra dan Ramli. Nafas keduanya tersengal-sengal sambil menahan air mata yang telah berada di ujung matanya. Bukan itu korbannya, ini korbannya ini, ucap Mbah Sumerep. Makhluk itu mengambil ketiga boneka yang mana tangannya sangat panjang hingga bisa menjangkau dengan jarak yang di luar nalar. Ketiga boneka itu dilemparkan begitu saja. Makhluk itu menghilang cepat hingga menyebabkan lilin-lilin yang berada sekeliling Citra dan Ramli mati seketika. Bersamaan dengan itu, pintu depan padepokan Mbah Sumerep terbuka lebar hingga menyebabkan suara yang mirip seperti ledakan. Tentu saja Ramli dan Citra sangat ketakutan mendapati makhluk peliharaan Mbah Sumerep yang diyakini sebagai senjata utamanya dalam membunuh korban-korbannya. Hampir saja kalian dijadikan tumpal olehnya. Jika tidak aku berikan boneka itu, pasti saja kalian akan mati, ucap Mbah Sumerep. Makhluk apa itu, Mbah? Tanya Ramli. Nyalakan lampunya. Citra segera menyalakan lampu ruangan. Makhluk itu yang akan membunuh Suroso, ucapnya. Mereka berdua hanya terdiam, masih terngiang-ngiang dalam pikirannya bagaimana makhluk itu menutupi mulut Citra dan Ramli dengan sangat kencang. Mbah Sumerep berucap, aku tahu kalian syok. Mari kita saksikan kematian dan kehancuran keluarga Suroso untuk yang kedua kalinya. Tubuh Mbah Suroso bergetar hebat. Dia sadar bahwa dirinya sedang berada di ujung hayatnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang hanya tinggal sendiri. Bu Yati dibawa oleh Kirana untuk menemani Kirana di kamarnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang tampak seram. Kedua tangan dan kakinya tampak terikat. Tali gaib atau buhul itu belum terlepas dari tubuh Pak Suroso. Pak Suroso segera menenangkan pikirannya. Dia teringat kejadian masa lalu ketika hal ini serupa pernah dirasakannya. Lampu kamar mati secara bergiliran. Bersamaan dengan itu, udara dingin menusuk tiap-tiap sendinya. Pak Suroso sangat ketakutan dengan kondisi yang seperti ini. Keringat dinginnya merambah hingga mengenai sekujur tubuhnya. Entah dari mana munculnya, Pak Suroso melihat bayangan hitam besar dan tinggi sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya menuju ke arahnya. Pak Suroso ingin memberontak namun tetap saja tak bisa. Kedua mulutnya seperti dibungkam. Kaki dan tangannya seperti terikat tali mati yang tak bisa terlepas. Pak Suroso sudah kehabisan akal untuk menyelamatkan nyawanya. Mulut Pak Suroso dibungkam oleh tangan berukuran besar yang penuh akan bulu kuku-kukunya yang amat tajam. Pak Suroso tidak bisa bergerak. Pak Suroso tidak bisa bernapas. Matanya melotot tajam. Sedikit demi sedikit, darahnya bercucuran dari telinganya. Organ tubuhnya rusak parah. Paru-parunya seakan meledak. Seluruh organ tubuhnya mulai tidak berfungsi. Wajah Pak Suroso menjadi sangat pucat. Begitu pula dengan jantungnya yang berdetak kencang. Juga peredaran darahnya menjadi tidak normal. Pak Suroso mati di tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matanya melotot ke arah depan manakala tatapannya menghadap kepada makhluk besar dan tinggi itu membungkam mulutnya. Darahnya mengalir deras dari telinga, juga hidungnya, akibat dari penekanan dan penyumbatan peredaran darah. Makhluk itu menghilang bersama dengan lampu kamarnya yang menyala kembali.
kasur yang ditempati Pak Suroso telah penuh dengan darah. Mbah Sumerep berucap, satu dari ketiga boneka itu sudah rusak penuh dengan cairan berwarna merah. Itu artinya korban pertama telah gugur. Kau lihat, Suroso sudah mati. Citra dan Ramli memandangi boneka yang sudah rusak itu. Makhluk itu memang hebat kan? Dengan sekejap dia bisa membunuh orang yang aku inginkan. Hahaha, ucap Mbah Sumerep. Di rumah Kirana, Maman heran. Mengapa dari tadi dirinya tidak merasakan hawa kedatangan makhluk itu? Dia dan Sabto berjaga di depan rumah. Mas, kamu mau aku buatkan wedang? Tanya Maman. Boleh Man, jawab Sabto. Maman melangkah menuju dapur sambil memandangi rumah dengan teliti. Mengapa tidak ada tanda-tanda kedatangannya? Ucap Maman. Dia pun melewati kamar Pak Suroso yang tertutup rapi. Namun ada sesuatu yang menjanggal. Mengapa hawanya sangat hangat sekali? Karena penasaran, Maman pun membuka pintu kamar Pak Suroso. Setelah dibuka, Pak Suroso! Teriak Maman. Sabto yang mendengar teriakan Maman langsung berlari ke arah Maman. Ada apa Man? Astagfirullah, Pak Suroso. Mereka berdua melihat Pak Suroso telah tewas. Maman berjalan perlahan ke arah tempat Pak Suroso yang telah terbujur kaku dengan kedua tangannya yang sudah terlentang. Sabto menangis di tempat dengan posisi tubuh setengah badan menunduk ke arah lantai. Penyesalan memang berada di akhir. Maman memperhatikan satu demi satu luka yang ada di tubuh Pak Suroso. Dia mengidentifikasi kematian Pak Suroso dengan teliti. Maman pun berucap, makhluk itu membunuh Pak Suroso dengan cara membungkam mulutnya. Peredaran darahnya terhambat. Gendang telinganya pecah. Hidungnya berdarah. Mas, kita harus segera mengubur jasad Pak Suroso sekarang. Apa? Apa kau bilang? Kau langsung menguburnya? Apa kau gila? Sabto pun berteriak seperti itu. Kita tidak bisa memberitahu Kirana sekarang. Dia sedang syok. Santet itu masih berjalan. Kita harus segera memagari rumah. Aku tak peduli. Aku tak ingin dia menjadi terpukul hebat hanya karena tak melihat jasad ayahnya untuk terakhir kali, teriak Sabto. Apa kau yakin? Jika yakin, cepat bangunkan. Segera beritahu dia, ucap Maman. Tanpa disadari, Kirana telah berada di belakang Sabto sambil menutupi mulutnya. Dia berteriak kencang. Bapak! Teriak Kirana. Maman memegangi kepalanya. Kenapa aku gagal lagi menyelamatkan orang-orang di sekelilingku? Kenapa? Teriak Maman. Sabto segera menahan Kirana agar tidak melihat tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku. Malam itu benar-benar menjadi pukulan telak bagi Kirana, Sabto, serta Maman. Mereka kecolongan musuh yang menyerang lewat gerilya apiknya. Tersisa 2 boneka lagi yang belum sempat dihancurkan karena Maman telah mengetahui jejak serangan musuhnya. Mbah Sumerep berucap, saat ini kita menunggu waktu yang tepat. Kita harus mencari pion lagi untuk dijadikan konflik terbaru. Senyum Mbah Sumerep. Pagi yang gelap, pagi yang penuh duka, pagi yang penuh derita. Maman, Sabto, dan Kirana tampak tak bersemangat menjalani kehidupan selanjutnya. Setelah mengantarkan Pak Suroso ke tempat terakhirnya, mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan wajah tertunduk. Man, apakah serangan itu masih berlanjut? Tanya Sabto. Masih. Serangan kedua lebih besar, jawabnya dengan singkat. Tiba-tiba rumah Kirana diketuk oleh seseorang yang tak asing. Kirana pun membuka pintunya. Maaf, kami sedang berduka. Kami tidak menerima tamu, jawab Kirana sebelum menatap wajah orang itu. Apakah kamu yakin tidak mengenaliku? Pak Romo. Apa kabarmu, Dek Kirana? Senyum Romo. Sabto dan Maman bangkit dari duduknya. Siapa, Dek?
Tanya Sabto. Dia adalah adik dari Bapak, Pak Romo, ucap Kirana. Pak Romo datang dengan langkah sombongnya. Perkenalkan, aku adalah ahli waris dari Pak Suroso. Rumah ini akan saya sita. Hah? Teriak Sabto. Baru saja mereka berduka akan kematian Pak Suroso yang misterius. Ditambah lagi konflik terbaru akan kemunculan ahli waris yang mendeklarasikan dirinya untuk mengambil rumah Kirana. Rumah peninggalan dari bapaknya, Pak Suroso. Silahkan kalian segera angkat kaki, ucap Pak Romo. Sabto segera meringsek maju menuju hadapan Pak Romo. Maaf, kami menolaknya. Kirana dan Maman tercengang mendengar kalimat yang diucapkan oleh Sabto. Dia tampak berani berbicara di hadapan Pak Romo langsung. Pak Romo tersenyum tipis, lalu membereskan jas hitamnya. Dia berjalan menuju arah Maman dan menyepelekan perkataan Sabto. Berjalan sambil membuang muka tanpa mengindahkan seseorang yang diajak bicaranya. Apakah itu salah satu dari adab seorang yang sedang bertamu? Tanya Sabto. Pak Romo terhenti tepat di hadapan Maman. Wajahnya agak kesal mendengar perkataan tak bermutu dari mulut Sabto. Kau Sabto kan? Anak dari Pak Mulyo itu. Kau tahu Kirana, apa tujuan sebenarnya Pak Mulyo menjodohkan Sabto terhadapmu? Tanya Pak Romo. Kirana memberanikan diri bertanya kepada pamannya. Apa itu paman? Tanya Kirana. Orang tuamu tidak tahu hal ini? Tanya Pak Romo. Bapak sebelumnya belum memberitahu akan hal ini kepadaku. Katakan apa tujuan sebenarnya perjodohan ini dilakukan? Tanya Kirana. Pak Mulyo menjodohkan anaknya hanya untuk merebut harta dari keluarga ini. Apakah jawaban itu cukup? Kirana menutup mulutnya sambil menatap wajah Maman dan Sabto. Jadi kalian semua? Ucap Kirana. Berhenti mengoceh brengsek. Kau tahu apa tentang perjodohan kami? Tanya Sabto. Kemudian Pak Romo berucap, Maman, setidaknya kau harus memberitahu hutang-hutang tuanmu kepada anaknya. Maman masih terdiam. Dia belum berani mengucapkan sepatah kata pun terhadap Pak Romo. Kau memang cerdas, Man. Tapi sayang, kebohonganmu di masa lalu tidak bisa disembunyikan lagi. Perantara memang seperti itu kan? Ucap Pak Romo. Maman menggenggam tangannya dan langsung menghajar wajah Pak Romo dengan sekuat tenaga. Namun Pak Romo telah membaca pergerakan tangan Maman terlebih dahulu. Pak Romo pun berucap, kecerdasanmu tidak pada fisik, Man. Jadi, berpikirlah kembali jika kau ingin menyerangku saat ini. Apa maumu, Romo? Tanya Maman. Sudah kubilang, aku adalah ahli waris yang diwasiatkan oleh kakakku. Kau tahu itu kan? Dan setelah hari yang ditentukan tiba, saat kematian Pak Suroso menjadi sebuah tanda kehancuran keluarga ini. Mau sampai kapan kamu mengelak fakta, Man? Tanya Pak Romo. Pak Romo melepaskan genggaman tangan Maman yang lemah itu. Baiklah, aku beri waktu beberapa hari untuk membereskan semua barang-barang, lalu segeralah angkat kaki dari sini. Jelas Pak Romo. Maman pun bertanya, apa kau tahu? Keluarga ini sedang tidak baik-baik saja. Aku tahu. Denda memang tak akan ada habisnya ya. Kalau saja Suroso tidak menikahi Bu Wati yang menjadi incaran dukun keparat itu, mana mungkin santet itu akan berjalan kan? Ucap Pak Romo sambil tertawa. Kamu telah memperkirakan ini semua, Romo? Jawab Maman. Apa maksudmu? Tanya Pak Romo. Kau memang tidak berada di tempat kejadian saat santet itu berlangsung. Kau sedang merantau jauh, tapi kau telah memperkirakan ini semua kan? Kau sengaja kabur tepat 1 hari sebelum santet itu menyerang keluarga ini. Semunafik itukah dirimu? Sudahlah, aku lelah. Aku ingin menempati kamar tempat kematian kakakku berlangsung. Segeralah berikan aku wedang ramuan, Man, ucap Romo. Maman kaget mendengar perkataan itu. Mana mungkin dia tahu bahwa kakaknya terbunuh tepat di kamarnya. Apakah ini hanya kebetulan? Sekali lagi aku peringatkan, jika kedua orang tuamu tidak sembuh, waspadalah. Malam ini santet itu akan berlangsung.
Aku hanya memperkirakan musuh saja. Apakah Maman si ahli strategi itu tidak bisa mencegahnya? Dasar payah, ucap Romo sambil berjalan menuju kamar bekas Pak Suroso. Konflik yang tak ada redanya. Keluarga Kirana berada di ujung tanduk kehancuran. Ibunya, Bu Yati, belum juga sadar. Juga orang tua Sabto, Pak Mulyo dan Bu Wati, yang belum juga siuman dari tidur lamanya, membuat keluarga ini telah komplit akan konflik yang terus berjalan. Man, apa yang harus kita lakukan, Man? Tanya Sabto. Kita turuti kemauannya. Maksudmu? Aku tahu. Romo adalah senjata saat ini yang kita punya. Dia pasti punya alasan mengapa dirinya turun tangan dalam masalah ini. Jadi, Romo adalah pion terpenting kita saat ini. Sabto segera mendekati Kirana sambil memeluknya. Dek, jangan dengarkan hal itu ya, tanya Sabto. Iya mas, lalu bagaimana? Apakah malam ini santet itu akan datang lagi? Seluruh warga di sini telah ketakutan. Pandan dan ilalang yang melingkar bukanlah pelindung kita saat ini. Bersabarlah, tenanglah. Jangan merusak kebahagiaan kita yang baru berumur hari ini menjadi hancur. Tenang, jangan khawatir. Kejahatan akan ada saatnya hancur dengan sendirinya, ucap Sabto. Nggih mas. Sabto dan Kirana masuk ke dalam kamar. Sedangkan Maman, dia pergi ke dapur guna menyiapkan wedang untuk Romo. Romo memandangi kamar sang kakak yang menjadi tempat penyerangan santet itu. Dia bahkan mengusap air matanya manakala mengetahui keluarga satu-satunya telah gugur. Aku akan balas dendam padamu, Sumerep. Sementara di Padepokan Sumerep, 3 bulan sebelum malam 1 Suro. Citra, apa kamu tidak bosan hidup sendirian seperti ini? Tanya Ramli sambil memotongi rumput depan Padepokan Bah Sumerep. Aku hanya mencintai Sabto. Aku tidak menyukai tua bangka sepertimu, teriak Citra. Ah, munafik. Apa maksudmu? Tanya Citra. Apakah cinta itu benar-benar ada? Pada dasarnya cinta itu hanya membutuhkan kenikmatan saja kan? Tanya balik Ramli. Pikiran sepertimu lah yang membuat cinta itu hina dan tercoreng buruk, ucap Citra dengan kesal. Dia pun langsung meninggalkan Ramli. Hei Citra, tunggu dulu, ucap Ramli. Kau tak tahu Bah Sumerep memanggil kita? Tanya Citra. Iyakah? Tanya Ramli. Dia pun melihat Bah Sumerep di depan pintu sedang melambai-lambaikan tangannya kepada mereka. Itu artinya ada sesuatu yang akan disampaikan. Ada apa Mbah? Tanya Citra. Kemari masuk, jawab Bah Sumerep. Citra pun masuk terlebih dahulu lalu diikuti oleh Ramli. Bah Sumerep segera duduk di tempat khususnya, sedangkan Citra dan Ramli duduk tepat berhadapan dengannya. Ramli, kamu ingat Romo? Tanya Bah Sumerep. Romo? Adik dari Pak Suroso? Apakah dia masih hidup? Tanya Ramli. Hari ini dia mendatangi rumah Suroso, jelas Sumerep. Apa tujuannya? Tanya Ramli. Masih belum jelas, tapi aku yakin dia mempunyai rencana sebelum serangan kedua ini kita layangkan kepada Pak Mulyo dan Bu Yati, jelas Mbah Sumerep. Itu artinya dia ingin mencegah penyerangan itu? Tanya Citra. Belum tahu juga, jawab Bah Sumerep. Amat membingungkan, dia kabur sebelum penyerangan itu berlangsung. Lalu setelah kematian kakaknya dia kembali. Apakah ini sebuah ancaman? Tanya Ramli. Malam ini kita gagalkan penyerangan dulu. Kita butuh waktu yang tepat saat tahu apa tujuan dari Romo yang sebenarnya, ucapnya. Di rumah Kirana, Sabto berucap, Dek, aku tahu kamu masih sedih. Sekarang istirahatlah, aku akan memelukmu dari belakang. Jeh mas. Kirana sangat nyaman dengan pelukan mesra Sabto. Tak ada yang tak mungkin ketika baru disahkannya sebagai suami istri. Keduanya merindukan itu. Maman menuju kamar Romo yang dulunya sebagai kamar Pak Suroso untuk mengantarkan wedang pesanannya. Permisi mas, saya izin masuk, ucap Maman sambil mengetuk pintu. Silahkan, jawab singkat Romo. Maman masuk ke dalam kamar dengan posisi Romo masih menatap tempat tidur. Maman menaruh wedang itu di meja, lalu dia mundur ke belakang untuk meninggalkan kamar. Tunggu Man, kita bisa bicara sebentar, tanya Romo. Kalau itu mau Mas Romo, saya berkenan mengendakinya, jawab Maman.
Maman pun menghadap Romo sambil menundukkan badannya. "Kau tahu apa tujuanku mendatangi rumah ini?" tanya Romo. "Aku tak tahu, Mas," jawab Maman. Romo pun menjelaskan. "Tepat 25 tahun yang lalu, santet itu menyerang keluargaku dan menyisakan kami berdua, Suroso dan Romo. Aku masih memendam rasa sakit itu." Maman kaget mendengar itu. Apakah tujuan Romo mendatangi Maman adalah untuk mencegah serangan kedua santet itu dilangsungkan? Sumerep memang telah satu langkah dari kita. Tapi ingatlah hal ini, Man. Jangan beritahu Kirana dan Sabto. Aku datang ke sini untuk menguatkan hatinya. "Apa maksudmu, Mas?" "Dia harus siap ketika mendapati kehilangan orang-orang di sekelilingnya." "Kehilangan?" "Benar. Aku telah memprediksi kehidupanku saat ini. Aku tahu semua rencana Sumerep." Jelas Romo. "Itu artinya Mas Romo memang ingin berkorban untuk keselamatan mereka?" tanya Maman. Romo tersenyum. "Tapi kenapa, Mas?" tanya Maman. "Maukah kau berjanji padaku akan satu hal? Ini memang berat untukmu, tapi aku yakin kau bisa." Jelas Romo. "Apa itu?" Romo mengambil wedang yang berada di mejanya. Dia segera menyeruput wedang pemberian Maman. "Kita berdua akan menjadi korban dari santet malam satu suro. Itulah rencanaku. Apakah kamu siap?" Maman kaget mendengar itu. Dia tak menyangka akan rencana nekat dari Romo. "Kenapa, Man? Apakah kau belum siap menghadapi kematian?" "Hahaha," ucap Romo sambil tertawa. Bukan itu. Tapi kenapa dengan cara mengorbankan?" tanya Maman. "Nanti kamu akan paham. Sekarang tujuan kita sebagai orang tuanya saat ini adalah membimbing Kirana dan Sabto. Dan aku rasa malam ini tidak ada penyerangan," tambah Romo sambil beranjak bangkit dari duduknya. Maman pun menggeserkan tubuhnya untuk membiarkan Romo leluasa berjalan. "Sumerep telah tahu kedatanganku. Tinggal saatnya kita mempersiapkan diri untuk menyerang balik," tambahnya. "Aku hanya ketakutan pada hal satu, Mas," ucap Maman. "Katakanlah," jelas Romo. "Kita belum menemukan buhul atau tali gaib pemecah masalah ini. Lihatlah Bu Wati, istri Pak Suroso. Dia belum tersadarkan hingga saat ini," jelas Maman. Romo pun menjelaskan, Bu Wati bukan terkena buhul, tapi pikirannya sedang dikuasai oleh Sumerep sialan itu. Suruh Kirana memandikannya dengan air kembang kantil. Dengan segera kesadarannya akan terbalikan kembali. Tanamlah cahaya yang menghadap ke barat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Jelas Romo. "Baik, Mas. Mas, saya ingin bertanya satu hal lagi mengenai Sumerep. Apakah dia masih memiliki rasa dan perasaan yang mendalam hingga sekarang terhadap Bu Wati?" tanya Maman. Romo memandangi langit-langit kamar sambil menghela nafasnya. "Memang benar, cinta itu sulit dipatahkan. Walau dengan dendam sekalipun, aku yakin cinta Sumerep melebihi dendamnya kepada kakakku, Suroso." Maman menganalisa satu demi satu kalimat yang diucapkan oleh Romo. Maman pun bertanya, "Antara cinta dan dendam, manakah yang akan lebih kuat jika orang yang dijadikan korban itu terkena santet?" Romo pun menjawab, "Aku rasa cinta. Karena cinta bertahta di atas segalanya. Dendam adalah naluri ingin meluapkan cinta, namun tak mampu terungkapkan dengan visualisasi." Maman pun bertanya kembali, "Jika memang seperti itu, berarti kau juga mempertaruhkan kakak iparmu, Bu Wati, sebagai tumbal untuk menghancurkan Sumerep?" "Kau memang satu langkah dari pemikiranku, namun itu terlalu memakan resiko. Kita belum tahu kelemahan santet itu secara nyata," ucap Romo. "Aku pernah mendengar peraturan ketat dalam dunia persantetan. Jika tidak salah, apabila si pelaku santet hilang dari tujuan awal, dia akan terkena imbasnya," jelas Maman. "Maksudnya?" tanya Romo. "Jika Sumerep tidak menyantet kepada orang yang dimaksud, namun dia menyantet pada orang yang di luar dari tujuan korban awalnya, mungkin itulah kehancurannya.
jelas Maman. Jadi Buati adalah batu loncatan untuk awal kehancuran Sumerep beserta para pengikutnya? Tanya Romo. Benar. Jika Sumerep berani menyantet Buati, itu artinya Sumerep juga mati, ucap Maman. Romo mengangguk kepalanya. Dia memahami perkataan Maman yang tinggi itu. Sudah seharusnya itu adalah langkah yang harus diambil sejak dulu. Baiklah, namun jangan sampai kau bocorkan rahasia ini terhadap Kirana. Aku tidak tega kesedihan yang dirasakannya menambah lagi, jelas Romo. Baiklah, kapankah aku bisa memberitahu Kirana untuk menyadarkan Buati? Tanya Maman. Kau ini tidak tahu saja pengantin baru. Mereka berdua sedang menikmati bulan madunya. Sudahlah, tenangkan pikiran liarmu. Santet itu tidak akan menyerang hari ini, jelas Romo. Baik Mas, saya akan menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Gimana teman-teman? Setelah teman-teman menyimak di bagian ini, apa yang teman-teman dapatkan? Komen ya. Admin undur diri. Apresiasi setinggi-tingginya buat Restu Wiro Atmojo. Terus menulis ya, karena kamu luar biasa. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.